Kembali lagi dengan saya Bu Ella. Hari ini kita akan bahas tentang sifat ilmu sejarah. Nah, sifat ilmu sejarah yang pertama itu adalah kronologis. Apa sih kronologis? Kalau dilihat dari asal katanya, kronologis itu berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu kronos dan juga logos. Kronos itu artinya adalah waktu, dan logos itu artinya adalah uraian atau ilmu. Nah, dari dua asal katanya nih, kronologis itu bisa diartikan sebagai ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa atau kejadian sejarah sesuai urutan waktu terjadinya. Jadi, intinya kronologis itu berkaitan dengan urutan waktu. Nah, gimana sih cara berpikir kronologis? Berpikir kronologis itu artinya berpikir secara runtut, step by step, secara teratur dan berkesinambungan. Nah, apa sih contoh kronologis dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya itu banyak banget. Biasanya kalau kita lihat koran, itu ada biasanya bagian kronologi terjadinya sebuah peristiwa. Misalnya kronologi terjadinya jatuhnya sebuah pesawat. Apa sih yang terjadi? Bagaimana urutan waktunya kok bisa sebuah pesawat itu jatuh? Biasanya akan disampaikan secara kronologis. Jam sekian pesawat itu mengalami kendala, jam sekian mengalami kegagalan mesin, sampai akhirnya pesawatnya jatuh. Nah, itu adalah contoh dari peristiwa yang disampaikan secara kronologis. Sifat sejarah yang kedua itu adalah diakronik. Nah, diakronik ini kalau dari asal katanya itu berasal dari kata dia dan kronos. Dia itu artinya melintasi, melampaui, atau melalui. Sedangkan kronos itu artinya adalah waktu. Jadi apa artinya diakronik? Diakronik adalah sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Nah, diakronik ini sebenarnya berkaitan dengan kronologis. Ketika kita berpikir secara diakronik, kita akan berpikir juga secara kronologis, secara runtut. Tapi ada batasan waktu di dalamnya. Jadi dia ingin tahu, tapi hanya sekilas-sekilas saja. Jadi tidak terlalu. Sifat yang selanjutnya, ini lawannya diakronik. Itu adalah sinkronik. Nah, sinkronik itu dari asal katanya berasal dari kata sin dan juga kronos. Sin itu artinya dengan, kronos itu artinya waktu. Jadi sinkronik itu adalah mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa dan waktu tertentu secara mendalam. Nah, ini cocok orang-orang yang ingin mengetahui sebuah peristiwa, tapi nggak cuma peristiwanya aja. Dia juga ingin tahu alasannya, kok bisa seperti itu, kira-kira kenapa, penyebabnya apa dampaknya. Nah, itu contoh orang-orang yang berpikir secara sinkronik. Jadi dia tidak mau hanya tahu luarnya saja, tapi dia ingin tahu sampai mendalam. Coba dong kalian kasih contohnya, contoh berpikir yang sinkronik, diakronik, dan juga kronologis. Periodisasi itu adalah mengklasifikasi. Jadi sejarah itu kan sangat panjang dari masa lalu ke masa kini. Nah, supaya mudah mempelajarinya, kita bisa melakukan periodisasi atau mengklasifikasi peristiwa sejarah menjadi berbagai kajian dan membuat kesimpulan pada setiap periode. Misalnya nih, dalam sejarah Indonesia, kita ada yang namanya zaman praaksara, zaman aksara, zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, zaman penjelajahan samudra, zaman penjajahan, kemudian kemerdekaan. Apakah sudah selesai? Belum. Masih ada tahap-tahap selanjutnya. Nah, itu kita namanya membuat klasifikasi, di mana setiap zaman itu ada cirinya yang menggambarkan kondisi zaman tersebut. Contoh, misalnya zaman praaksara, atau disebut juga dengan zaman prasejarah atau zaman nirleka. Berarti itu adalah zaman di mana manusia purba yang belum mengenal riset. Ada satu lagi nih yang penting, namanya adalah konsep kausalitas. Di mana dalam sebuah peristiwa sejarah ada peristiwa yang saling mempengaruhi atau saling berkaitan antara peristiwa sebelumnya dengan peristiwa sesudahnya. Jadi kayak ada sebab, terus nanti menyebabkan akibat, terus ada sebabnya lagi, terus dia menjadi akibat, dan seterusnya. Nah, terkadang sebab atau akibat itu bisa secara langsung kita rasakan atau tidak langsung. Kita ambil contoh deh, misalnya sebabnya adalah kita tidur terlalu malam.
Nah, kemudian kira-kira apa ya akibatnya? Oh, ternyata akibatnya keesokan harinya kita terlambat masuk ke sekolah. Nah, apakah itu sudah selesai? Oh, masih ada efek selanjutnya. Ternyata karena tadi kesiangan, kita nggak siap-siap untuk mempersiapkan buku pelajaran. Akhirnya sampai sekolah kita dihukum sama guru. Kemudian kena BPS, kena pelanggaran, akhirnya harus kena pembinaan, dan seterusnya. Nah, itu adalah sebab dan akibat. Jadi kalian harus berhati-hati, karena dalam hidup ini, segala apapun yang kalian lakukan, itu akan ada akibatnya. Nah, jadi kalau kamu belajar sejarah, kamu itu harus bisa jadi orang yang bijak. Jadi kamu tidak egois. Apa yang kamu lakukan, kamu juga harus memikirkan akibatnya. Tidak hanya terhadap dirimu, tapi juga terhadap orang-orang yang ada di sekitarmu. Jadilah orang yang bijak dengan belajar sejarah. Kembali lagi dengan saya, Bella. Sebabnya adalah kita tidur terlalu malam.